Tuhan ya, sehat-sehat ya, kalian juga sehat-sehat ya. Kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya kepada kita hingga kita bisa bertemu kembali bersama teman-teman kita walaupun online. Adik-adik tetap jaga prokes ya. Yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu hari ini. Kita mau akan menemani kalian pada saat ini. Nah kita akan angkat satu pujian yaitu anak sekolah minggu. Yuk adik-adik kan bangkit berdiri semua. Yuk semangat. Ikuti gerakannya ya. Semua bersuka cita. Anak sekolah minggu dengan dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengan dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengan dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan kebaktian sekolah minggu kita akan dipimpin doa oleh penatua Ibu Tiana. Silakan Bu Tiana. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Semoga kita semua sehat-sehat, tidak kurangan suatu apapun. Di pagi ini kita akan menjalankan ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi ini. Kami mengucap puji dan syukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Kiranya Tuhan ada bersama dengan kami, agar kami bisa mengikuti ibadah secara online ini di rumah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan puji-pujian firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati semua kakak-kakak sekolah minggu agar semua dapat berjalan dengan baik di pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, sebagai lagu kedua kita mau angkat pujian Tuhan mengetuk hatimu. Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu. Orang berdosa dengarlah, Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu, Yesus mengetuk hatimu. Orang berdosa dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu.
Orang berdosa dengarlah, Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Oh berdosa dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Dosa dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Adik-adik, setelah tadi kita angkat puji-pujian, tibalah saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, boleh siapkan Alkitabnya. Kita duduk yang rapi ya, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Korman. Ayo silakan Ibu Korman. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kembali ya Allah Bapa yang baik, kami menghadap tangan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitab. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 di bawah judul Yesus memperingatkan Yudas. Yuk kita baca sama-sama ya. Kapan membaca dari sini, adik-adik baca dari rumah. 2, 3 ya. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, adik masih ingat berapa murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus 12 orang. Nah, adik-adik hafal nama murid Tuhan Yesus? Yuk, coba sebutkan sama-sama ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, kemudian Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot, ya, Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, melanjutkan cerita yang minggu lalu, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus merasa sangat terharu dan sedih. Kenapa?
di antara muridnya sendiri yang ada yang akan menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang jahat dan membenci Yesus. Murid-murid kaget mendengar Yesus berkata bahwa salah seorang dari mereka akan menyerahkan dia. Ya, mereka saling berbisik, siapa ya? Ya, sambil memandang satu dengan yang lain, saling bertanya, siapa ya? Siapa yang tega mengkhianati Yesus? Nah, kemudian Simon Petrus menyuruh orang yang berada dekat dengan Tuhan Yesus bertanya, tanyakan siapa kira-kira orang itu. Nah, kemudian murid itu pun bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapakah orang itu? Adik-adik, Yesus menjawab, dialah orang yang akan menerima roti setelah aku mencelupkannya ke dalam pinggan. Yesus lalu mengambil roti, mencelupkannya ke dalam pinggan, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yudas pun menerima roti itu. Nah, berkatalah Yesus kepada Yudas, apa yang mau kau perbuat, perbuatlah segera. Yudas tidak merasa aneh atau kaget dengan kata-kata Tuhan Yesus itu. Yudas tidak berkata apapun. Yudas berdiri dan pergi meninggalkan semua orang yang ada di situ. Sementara murid-murid yang lain sibuk berbicara satu dengan yang lain. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi. Adik-adik, tidak seorang pun di antara murid-murid yang duduk makan bersama Yesus mengerti maksud perkataan Yesus kepada Yudas. Mereka mengira Yesus menyuruh Yudas berbelanja, membeli satu keperluan atau membeli sesuatu untuk orang miskin. Kenapa? Karena Yudaslah yang memegang uang kas selama ini. Jadi Yudas itu bendahara, ya. Jadi, nah, padahal Yudas segera pergi untuk melakukan rencana jahatnya kepada Yesus. Adik-adik, sebenarnya Yudas sudah diperingatkan oleh Yesus bahwa ia akan mengkhianati Yesus. Bukannya bertobat dan berubah pikiran, tapi Yudas malah terus berniat untuk melakukan yang jahat, melakukan pengkhianatannya kepada Yesus. Nah, adik-adik, kadang kita pun seperti Yudas. Tuhan sudah memperingatkan kita melalui orang tua, saudara, guru-guru sekolah minggu, atau bapak dan ibu guru di sekolah untuk tidak melakukan dosa. Tetapi kadang-kadang adik-adik makin ngotot melakukannya. Jadi, apa pesan firman Tuhan hari ini? Ya, Tuhan ingin adik-adik tidak mengeraskan hati, tidak melawan, tidak mau menang sendiri. Ya, Tuhan ingin agar adik-adik mau mendengarkan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, baik lewat papa, lewat mama, lewat guru-guru sekolah minggu ataupun bapak dan ibu guru di sekolah. Tuhan ingin adik-adik mendengarkan dan mau berubah. Ya, yuk Kak Parman ulangin. Yuk tangannya sama-sama ya. Tuhan ingin adik-adik tidak mengeraskan hati, tidak melawan ataupun menang sendiri. Tuhan ingin adik-adik mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan lewat papa, mama, guru-guru sekolah minggu ataupun bapak dan ibu guru di sekolah atau lewat siapa saja. Tuhan ingin adik-adik mendengarkan dan mau berubah. Ulangin tangannya apa? Tuhan ingin adik-adik mendengarkan, ya, tangannya di telinga. Ya, Tuhan ingin adik-adik mendengarkan dan mau berubah.
syukur oleh papa, oleh mama, oleh siapa saja ya, untuk memperingatkan adik-adik. Adik-adik mau mendengarkan ya, dan patuh, tidak melawan ya, tidak mengeraskan hati. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Yuk kita akan tutup, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur ya Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang mau mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan dan mau berubah. Ajar kami terus Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang taat. Taat mendengarkan orang tua, taat mendengarkan apa suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami selalu ya Tuhan. Di dalam situasi saat ini juga Tuhan, kami masih ibadah online, kami masih belajar lewat online. Biarlah kiranya situasi ini segera membaik, kami boleh ibadah tatap muka lagi, kami boleh bersekolah tatap muka lagi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati mama papa kami, berkati guru-guru kami di sekolah, berkati bapak dan ibu guru kami di sekolah minggu, begitu juga bapak dan ibu pendeta dan semua majelis, semua jemaat di gereja kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 19 ayat 9. Bunyinya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata cahaya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik, kita tadi mendengarkan firman tentang masih seputar Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah adik-adik, Kak Lala masih ingat nggak Kak Lala nih? 12, ada berapa murid Yesus? Ayo. Ada 12. Nama-namanya? Matius, ada Thomas, ada
Aduh, bahannya lupa. Tadi ada ceritanya Tuhan Yesus memperingatkan Yudas Iskariot yang nanti yang Yudas Iskariot itu nanti akan mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kalau begitu Kak, untuk menghafalnya itu mungkin adik-adik di rumah, nah itu ada yang sudah bisa tuh 12 murid Yesus. Kurang satu. Kita dengarkan aja ya, ada puji-pujian. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Biar kita semua hafal 12 murid Yesus. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selom, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Kita ulangi ya. Adik-adik bisa baca murid Yesus ya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Tadeus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selom, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Tadi Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua sampai hari ini. Nah, sekarang tibalah kita mau membawa persembahan untuk Sebagai kita ucapan syukur, iya, ya. kepada Tuhan. Adik-adik bisa siapkan, lalu adik-adik bisa titipkan kepada mama papa untuk disampaikan ke gereja. Sebagai lagu persembahan kita mau angkat satu pujian, Tuhan itu baik, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, He's so good to me. Mari adik-adik kita mau naikkan persembahan ini, kita bawa persembahan kita mau naikkan dalam doa.
Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan juga sudah begitu banyak memberkati kami ya Bapa, memberkati orang tua kami, di mana kami pun juga boleh sehat sampai hari ini. Ya Bapa, semua itu adalah berkat daripadamu. Bapa, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami anak-anak yang kecil ini juga untuk mengucap syukur, untuk membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Bapa, kiranya Tuhan mensucikan persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah diperingatkan, terlebih Tuhan Yesus yang memperingatkan kita, kita harus berubah menjadi lebih baik ya Kalala ya. Nah, sekarang ada lagunya yang memperingatkan bahwa kita juga harus berubah. Kayak tadi di ceritanya Ibu Porman itu, Yudas Iskariot apakah setelah diperingatkan oleh Tuhan Yesus dia berubah? Tidak, dia tetap menjalankan rencananya untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau siapkan lagunya ya Kak ya. Adik-adik ikuti ya, mungkin adik-adik ada yang belum bisa, kita ikuti lagunya ya, kita belajar bersama. Sekolah minggu pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak kiranya Kau mau tetap jaga kami semua, Kau mau beri kesehatan kepada kami semua sehingga pada suatu saat kami bisa tatap muka untuk bersama-sama beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu yang ketinggalan Kalala. Kita belum bilang terima kasih. Oh iya, kakak-kakak di sini mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah melayani di sekolah minggu. Siapa aja tadi? Ada Felicia pujian, Aryo juga pujian. Yang ayat hafalan tuh yang hafal tadi Juna, Arjuna. Terima kasih semua ya. Ditunggu adik-adik lainnya untuk mengirimkan video ya untuk minggu depan. Isi semua ya, kita sama-sama mau melayani Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berpisah ya. Jangan sedih, kita minggu depan ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Rumahku ada di dalam surga.
tempat